Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Agara Maths. Kita akan melanjutkan pembahasan pengetahuan kuantitatif soal SNBT tahun 2024. Soal pertama tentang penalaran kuantitatif ya. Akar dari 0,003 tambah 0,0024 tambah 0,001 sama dengan berapa? Baik, langsung kita bahas. Nah, ini tinggal kita jumlahin aja ya. 0,003 ditambah 0,0024. Nah, pada penjumlahan desimal, komanya disejajarkan ya. Tambah ini nggak ada angka buat 0, 4, ini tinggal 1 ya. 5, 0, 0, 0. Nah, kita tambahkan dengan 0,001 tambah 4, 5 tambah 1, 6, 0, 0, 0. Nah, ini hasil penjumlahannya akar dari 0,0064. Nah, setelah jumpa seperti ini, kita buat menjadi bilangan berpangkat ya. 64 dikali ini komanya berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. Setelah koma ada 4 angka, berarti 10 pangkat negatif ya. Negatif 4 karena dia koma ke kiri. Akar ya. Nah, ini langsung aja akar 64 8. Ini negatif 4 dibagi 2 ya. Sama dengan negatif 2. Nah, ini 10 pangkat negatif 2 kan sama aja dengan 0,08 ya, karena per 100. Nah, ini dia. Atau kita buat menjadi 8 per 100 sama dengan ini bagi-bagi 4 dapat 2, 25. Jawabannya 2 per 25. Di sini E ya. Soal yang kedua tentang penalaran matematika ya. Ada berapa banyak rute yang dapat dilewati dari titik A ke titik H dengan syarat setiap titik hanya bisa dikunjungi sekali. Baik, dari titik A dari sini ya ke sini. Oke, kita bahas. Nah, kita perhatikan kalau A ini panahnya ke kanan, ini ada tanda panah ya. A ke B. Dari A ke B kemungkinannya itu bisa ke C, kemudian bisa ke E. Nah, kalau kita ke C, misalkan ke C. Nah, dari C itu kemungkinannya ada berapa? Setelah dari sini ke F dengan H nyampe ya, ke F dengan H sampai kemudian bisa ke E ya. Nah, ke E. Nah, ke E ini bisa dia ke D, D dulu baru ke F, atau ke G dulu. Berarti ada 3 ya. Dia ke D, kalau ke D berarti ke G baru H. Kalau dia ke G langsung bisa ke H, atau dia langsung ke H. Nah, dari sini ya C, E, H. Atau dia ke F dulu baru ke, nah, E ke F dulu baru ke H ya. Nah, cuman ada itu. Kalau dia dari B, A ke B, nah A ke B kemungkinannya ke E, ke C udah tadi ya, ke E. Nah, setelah ke E kemungkinannya ini. Nah, sama dengan ini ya. Ada satu yang beda kan. Nah, kalau dia ke C bisa nggak? Nggak bisa karena panahnya cuma di sini. Cuman ke bawah ya, ke atas nggak ada timbal baliknya. Nah, jadi ada kemungkinan berapa nih? 1, 2, 3, 4. Di sini juga ada 4 kemungkinan. Nah, kalau A ke D ya, A ke D itu ke E nggak bisa. Ini perhatikan panahnya cuman ada ke kiri ya. A ke D hanya bisa ke G ya, ke G. Nah, setelah ke G baru ke H, setelah ke G baru ke H. Oh, berarti ini tadi setelah ke G nggak bisa ke E ya. Kita perhatikan ada nggak G ke E. Tidak ada ya. Berarti jawabannya udah benar. Di sini 1, di sini ada 4, 5 tambah 4 9 tambah 1 10. Jadi ada 10 ya, 10 cara. Soal yang ketiga tentang pengetahuan kuantitatif ya. Hasil penjumlahan semua nilai X yang memenuhi persamaan berikut adalah, ya ini persamaannya ya. Kita bahas. Nah, di sini langsung aja ini bisa kita tulis menjadi 3 logaritma X kuadrat dikurang 6X sama dengan 3. Nah, 3 ini kita ubah menjadi 3 logaritma 3 pangkat di 3. Nah, ini udah sama, bilangan pokoknya 3 log ya. Jadi numerusnya di sini harus sama. X kuadrat dikurang 6X sama dengan 3 pangkat 3 27. Kita pindah ruas, 27-nya X kuadrat kurang 6X kurang 27 sama dengan 0. Ini bentuknya persamaan kuadrat. Di sini yang diminta hasil penjumlahan semua nilai X. Nah, langsung aja penjumlahan semua nilai X, X1 ditambah X2 negatif B per A min B ya. B-nya di sini negatif 6. Jadi negatif 6 per A-nya 1 sama dengan 6 ya. Jadi hasil dari jumlah nilai X-nya 6 ya. Jawabannya di sini B ya.
Nomor yang keempat, pengetahuan kuantitatif. Nilai 3x tambah 1 dari persamaan berikut adalah, baik kita bahas ya. Nah ini langsung aja kita, ini udah 2 ya, ini 8 berarti bilangan pokoknya 2. 2 pangkat ini bisa dikali ya, 5 kali 3x 15x, 5 kali negatif 1 negatif 5 sama dengan 8 ini 1 per 2 pangkat 3 ya, pangkat 3 pangkat x kurang 1. Nah ini kita buat menjadi 1 per 2 pangkat 3x kurang 3 ya, dikalikan kemari. Ini tetap 2 pangkat 15x kurang 5. Nah ini ubah menjadi pangkat negatif ya ke atas, sama dengan 2 pangkat negatif 3x, ini jadi positif 3. Ini 2 pangkat 15x kurang 5. Ini bilangan pokoknya ada sama-sama 2, berarti pangkatnya harus sama ya. 15x kurang 5 harus sama dengan negatif 3x tambah 3 ya. Negatif 3x nya kita pindah ruas, 15x tambah 3x sama dengan 3, ini pindah ruas jadi positif 5. Nah 15 ditambah 3 18x ya, sama dengan 3 ditambah 5 8x nya 8 per 18, atau kita sederhanakan menjadi bagi-bagi 2 ya, 4 per 9. Yang ditanya 3x tambah 1, jadi nilai 3x tambah 1 sama dengan 3 dikali 4 per 9 tambah 1 sama dengan, ini bisa dibagi ya, 3 ini 1 kali 4 4 per 3 tambah 1. 3 ini pernya jadi 3 per 3 ya, 1 ini 4 per 3, 4 tambah 3 7 ya, 7 per 3. Jadi jawabannya 7 per 3, atau kalau kita bagi jadikan pecahan campuran dapat 2 sisanya 1. 2 1 per 3 ya. Soal yang kelima, pengetahuan kuantitatif ya. Jajaran genjang PQRS memiliki luas 20. Titik T terletak pada ruas garis QR, sehingga ST tegak lurus terhadap QR. Ini ST-nya tegak lurus QR ya. ST tegak lurus QR ini di sini ya, tegak lurus. Di sini luasnya 20 ya. Luas jajar genjang itu, alas kali tinggi ya. Jadi di sini luasnya 20, alas kali tinggi sama dengan 20. Alasnya dari Q ke R 4 ya, 4 dari titik 00 ke 404. 4 dikali T ya, sama dengan 20. T nya 20 per 4, jadi tingginya 5. Jadi T ke S ini panjangnya 5. Ini titik 30, berarti jelas di sini 3 5. Nah titik S katanya tadi AB ya, sehingga A nya 3, B nya 5. Jadi nilai 2 dikali A, 2 dikali 3 tambah 5 sama dengan 2 dikali 3 6 tambah 5 sama dengan 11 ya. Jawabannya 11 ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.